warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Unsulbar jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin mewawancara Ibu terkait pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Baik Ibu, langsung saja perkenalkan, nama saya Nur Fitra dan rekan-rekan saya ada Nisa. Saya Fatima. Oke, baik Ibu, untuk singkat waktu, pertanyaan pertama itu Ibu, apakah sekolah ini sudah menerapkan pendidikan inklusif? Kalau inklusif sih iya. Apa yang Ibu pahami tentang pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus Ibu? Kalau pendidikan inklusif itu maksudnya sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang pada umumnya. Oh, berarti di sini Bu tidak mensatukan antara anak yang berkebutuhan khusus sama anak yang Disatukan dalam satu kelas karena di sini tidak ada ruangan khusus untuk anak ABK. Oh, Iya, seperti itu. berarti ada nih pendidikan inklusif di sini. Iya. Menurut Ibu, seberapa penting pendidikan inklusif untuk diterapkan di sekolah ini, Bu? Untuk pendidikan inklusif itu sangat penting karena semua anak termasuk anak ABK berhak mendapat pendidikan yang layak tanpa ada diskriminasi. Sangat penting. Apakah pernah ada siswa yang menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik anak berkebutuhan khusus di sekolah ini? Ya, ada. Contohnya siapa, Bu? Raidan, sekarang itu dia sudah kelas 6. Dia berkebutuhan khususnya itu bagaimana, Bu? Dia itu emosinya cepat. Kalau tidak masih diikuti kemauannya, emosi. Kemudian sering mengganggu temannya. Kalau belajarnya itu sering mudah capek. Ya, begitu. Berarti dia tidak mengganggu sih Bu. Ya, dia itu mengganggu saat dia ada maunya. Misalnya mau pinjam pulpen, terus temannya yang lain tidak memberikan, meminjamkan, jadi dia itu langsung marah. Selanjutnya, Bu, bagaimana penanganan yang dilakukan kita Ibu kepada siswa tersebut? Ya. Yang pertama itu berkolaborasi dulu dengan orang tua. Orang tua kan kita tahu ini anaknya berkebutuhan khusus. Kita bicara ini anak seperti apa karakternya. Setelah kami tangani pendidikan secara individu, maksudnya pendekatan secara individu. Kalau Raidan itu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, Ibu kan pernah menghadapi siswa dan ciri-ciri ABK. Nah, metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Ya itu tadi pendekatan secara individual dan inklusif. Nah, selanjutnya, Bu, bagaimana Ibu menyesuaikan cara mengajar ketika menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Disesuaikan saja dengan kondisinya. Misalnya kalau moodnya lagi baik, ya baik lagi, maksudnya kalau lagi emosinya lagi naik, disesuaikan dengan kondisinya saat itu. Baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan dari saudara saya. Langsung saja pertanyaan Ibu, bagaimana Ibu menyesuaikan cara mengajar ketika menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Iya. Caranya itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan dengan teman kalian, pendekatan secara individu, kemudian menciptakan suasana kelas yang aman. Apakah Ibu menggunakan media atau pendekatan khusus untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar? Iya. Itu tadi sama, maksudnya pendekatan secara individu. Karena kan di sini kan bukan sekolah ABK khusus ya, tapi ada satu orang yang mengalami ABK. Jadi kita itu misalnya dia lagi mood-moodan nih, kalau sesuai dengan kondisinya saat itu dia belajar. Jadi kapan dia maksudnya muncul lagi itu, misalnya kan dia itu yang kita hadapi sekarang ini emosional, suka mengganggu ketika keinginannya tidak dipenuhi.
Jadi kita itu ambil secara individu. Kan yang selama saya lakukan itu kita ambil ke depan di sampingnya ibu guru, kita hadap sendiri. Kemudian setelah aman ya kita lagi menciptakan suasana yang kelas yang belajar yang menyenangkan seperti permainan begitu. Kalau siswa yang kayak berkebutuhan khusus begitu Bu, ada media pembelajaran tersendiri begitu? Ya itu tergantung pembelajaran hari itu. Misalnya waktu dia di kelas 1 kan kadang itu karena saya punya media itu huruf, misalnya membaca pengenalan huruf saya punya, ya sendiri lagi saya ambil secara individu, tetap secara individu. Karena kalau tidak dia biasa mengganggu temannya secara tiba-tiba. Bagaimana Ibu menjelaskan materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa yang mengalami kesulitan itu? Tetap kembali dengan secara individu. Misalnya di sini ya saya sudah ambil anak tersebut. Saya kan itu juga yang kami hadapi saat ini waktu dia kelas 1 kan sekarang sudah agak berubah, lebih agak dia mengerti apa yang disampaikan kepada anak tersebut. Saya itu secara individu lagi kembali secara individu, tergantung dia mau apa karena dia itu orangnya juga mudah capek. Jadi kapan dia mau Bu Guru sudah capek ya selesai lagi, pokok itu saja individu. Untuk saat ini kami lakukan karena memang prasarana di sekolah belum lengkap, tapi kita sesuaikan media yang digunakan saat pembelajaran berlangsung. Jadi hampir sama aja yang strategi kita Ibu. Ya. Individual Ibu. Ya. Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu strategi apa yang efektif untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar atau berkonsentrasi sementara proses pembelajaran Ibu? Iya, tetap individu. Iya, secara individu karena kalau tidak seandainya masuknya khusus ini kelas yang ABK, mungkin ada cara khusus karena di sini kami hanya mempunyai satu ABK, jadi kami hanya secara individu. Bagaimana cara kami untuk menyenangkan itu secara individu kembali dengan situasi atau pembelajaran berlangsung saat itu. Selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu menciptakan suasana kelas yang nyaman bagi semua siswa termasuk yang memiliki perbedaan kemampuan yang berbeda-beda Bu? Ya, yang pertama itu menciptakan suasana kelas yang aman. Kemudian saya biasa menggunakan metode sebaya. Tutor sebaya. Ya, tutor sebaya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana peran teman sebaya dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar Ibu? Alhamdulillah teman sebaya itu maksudnya aman, dia mau membantu temannya, termasuk tapi kalau teman yang ABK ini dia bantu ya khawatir sih, tapi sambil saya dampingi alhamdulillah sudah bisa maksudnya dia bisa tangani tanpa kan ini anak tersebut harus dipenuhi kemauannya. Jadi apapun yang dimaui ini anak yang berkebutuhan khusus dia ikuti, misalnya selama positif, selama misalnya maukah ini saya baca atau pinjam ke pensil tak, jadi diikuti maunya seperti itu. Jadi tetap maksudnya berjalan dengan bagus sesuai dengan kita ikuti maunya ini anak yang ABK. Selanjutnya itu Bu, apa kendala utama yang membuat sekolah belum menerapkan pendidikan yang inklusif? Tidak ada karena kembali lagi tadi sekolah inklusif itu maksudnya harus diterapkan di sekolah karena kita tidak boleh menolak anak-anak siapapun mau masuk sekolah. Iya. Selanjutnya Bu, apakah terdapat keterbatasan dalam hal sarana, prasarana atau tenaga pendidik? Ya. Iya, karena memang sekolah di sini bukan khusus ABK kan, sekolah yang. Apakah guru di sekolah ini sudah pernah mendapatkan pelatihan terkait ABK? Belum pernah kami ya, maksudnya pernah ada latihan begitu khusus untuk anak ABK. Kalau saya sih pribadi belum pernah mengikuti pelatihan. Ibu, apakah ada kekhawatiran dari guru atau orang tua jika sekolah menerima ABK? Ya, sebenarnya sedikit sih ada kekhawatiran, tapi mau tidak mau kita harus menerima. Ya. Ibu,
bagaimana kesiapan kurikulum jika harus disesuaikan dengan kebutuhan ABK? Ya, sebenarnya kurikulum itu ya kunci dalam pembelajaran. Jadi mau tidak mau harus kita itu di dalam kurikulum itu harus disesuaikan dengan karakter anak, disesuaikan kecerdasannya anak. Ibu, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang ditanyakan oleh teman saya. Ya. Di mana pertanyaan saya itu, apakah ada yang dipersiapkan di sekolah ini sebelum menerima anak berkebutuhan khusus, Ibu? Sebenarnya untuk persiapan khusus anak berkebutuhan khusus itu ya sama aja dengan anak-anak pada umumnya, tetap disiapkan kurikulum pembelajarannya. Oh, mengikut dengan Ya, mengikut karena memang di sini bukan khusus untuk anak ABK. Jadi anak ABK ketika ada data, karena memang sekarang ada satu orang ya kita mengikut dengan anak pada umumnya di sini. Terus dukungan apa yang dibutuhkan, Ibu? Apakah dari pemerintah atau pelatihan dan fasilitas di sini, Bu? Sebenarnya pertama itu kita butuh pelatihan, kemudian sarana dan prasarananya. Terus apa saran Ibu terkait penerapan pendidikan inklusif di sekolah ini, Bu? Ya. Di sekolah ini. Untuk sarannya ya tetap pembelajaran inklusif itu harus diterapkan di sekolah dimanapun, karena mau tidak mau semua anak itu baik anak ABK atau anak pada umumnya, mereka butuh pendidikan yang layak tanpa ada diskriminasi di antara mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, Bu. Cukup sekian dari pertanyaan dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, semua sukses ya.